Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah raja-raja kerajaan Kahuripan dan kerajaan Jenggala, dari Airlangga sampai Samarut Saha. Aji Wurawari atau Raja Bawahan Wurawari dari kerajaan Loaram dibantu pasukan Sriwijaya menyerang kerajaan Medang. Penyerangan itu dilakukan pada saat pesta pernikahan Putri Raja Dharma Wangsa Teguh dan Airlangga, seorang pangeran dari kerajaan Singamandawa dari Pulau Bali. Karena ketidaksiapan pasukan kerajaan Medang menghadapi serangan itu, maka pasukan Raja Wurawari dengan mudah membantai semua orang yang saat itu ada di istana. Dharma Wangsa Teguh sendiri dan seluruh kerabat keraja tewas dalam serangan tersebut. Airlangga dan istrinya dengan ditemani patenya yaitu Mahapate Empu Narotama dan beberapa pengawalnya berhasil lolos dari maut. Dengan terbunuhnya Raja Dharma Wangsa Teguh, maka berakhirlah kerajaan Medang periode Jawa Timur. Pulau Jawa jatuh ke dalam perang perebutan tahta dari tahun 1016 sampai 1039 Masehi. Kematian dari Raja Dharma Wangsa serta hancurnya ibu kota Wewatan karena diserang pemberontak luaran mengakhiri kerajaan Medang dan membuatnya jatuh dalam situasi kekacauan karena tidak adanya seorang penguasa tertinggi. Para panglima perang di setiap provinsi, daerah, dan pemukiman di Jawa Tengah dan Jawa Timur memberontak dan melepaskan diri dari pemerintahan pusat Medang untuk membentuk daerah otonom atau pemerintahannya sendiri. Selanjutnya, perampokan merajalela, kerusuhan, kekerasan, dan kejahatan lebih lanjut terjadi beberapa tahun setelah kejatuhan Medang hingga merusak situasi negara. Keadaan ini berakhir ketika Airlangga berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan menjadi raja satu-satunya di tanah Jawa. Airlangga sering ditulis dengan Airlangga, adalah pendiri kerajaan Medang Kahuripan, Panjalu, dan Jenggala di Jawa Timur, yang memerintah pada sekitar tahun 1019 sampai 1043 Masehi. Airlangga naik tahta dengan bergelar Abhiseka sebagai Sri Maharaja Rakehalu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikroma Tunggadewa. Airlangga lahir di kerajaan Singamandawa di Pulau Bali pada tahun 990 Masehi dan meninggal di Jawa pada tahun 1049 Masehi. Ayah Airlangga adalah Darmodayana Warmadewa atau Udayana Warmadewa, Raja Kerajaan Singamandawa dari Wangsa Warmadewa. Ibunya bernama Mahendra Datta atau Sang Ratu Luhur Sri Gunapriya Dharmapatni, seorang putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang. Waktu itu Medang menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan ke Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, serta mengadakan serangan ke Sriwijaya. Airlangga memiliki dua orang adik, yaitu Marakata Pangkaja, menjadi Raja Bali sepeninggal ayah mereka, dan anak wungsu, naik tahta sepeninggal Marakata Pangkaja. Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga mengakui sebagai keturunan dari Raja Empu Sendok dari Wangsa Isyana yang memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Medang dari bumi Mataram di Jawa Tengah
ke Jawa Timur, atau lazim disebut dengan Medang periode Jawa Timur. Ketika peristiwa Mahapralaya terjadi, Airlangga bersama istrinya, Patih Empu Narotama, dan pengawal pribadinya berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di hutan Vanagiri, sekarang Kabupaten Wonogiri. Setelah itu, Airlangga hidup sebagai pertapa dan bersembunyi dari hutan ke hutan. Salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Pada saat pelarian dan dalam masa persembunyiannya dengan kalangan pertapa, setelah melewati 3 tahun hidup di dalam hutan, pada tahun 1019, Raja Airlangga didatangi utusan rakyat beserta senopati yang masih setia, menyampaikan permintaan agar dirinya mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa kerajaan Medang. Atas dukungan dari para pendeta dari ketiga aliran, Hindu, Buddha, dan Mahabrahmana, ia kemudian membangun kembali sisa-sisa kerajaan Medang yang istananya telah hancur tersebut. Mengingat kota Wuwatan sudah hancur, Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watan Emas di lereng Gunung Penanggungan. Ketika Airlangga naik tahta, wilayah kerajaannya hanya meliputi daerah Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan saja. Karena sepeninggal Raja Dharmawangsa Teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Dari tahun 1019 sampai 1031 Masehi, Airlangga meluaskan daerah kekuasaannya dengan menyerang wilayah lain. Antara lain, Raja Hasin dari selatan Wengker, Wisnu Prabawa, Raja Wuratan, Wijaya Warma, Raja Wengker, dan kemudian Panuda, Raja Lewa. Pada tahun 1031 Masehi, seorang raja wanita dari daerah Lodoyong, sekarang daerah Tulung Agung, bernama Ratu Diah Tulodong, berhasil mengalahkan kekuatan pasukan Airlangga, bahkan menghancurkan pusat kekuasaan di Istana Watan Emas dan memaksa Airlangga untuk melarikan diri ke desa Patakan, Sambeng, Lamongan, ditemani abdinya Mapanji Tumanggala. Airlangga kemudian menyusun kekuatan kembali dengan mendirikan ibu kota dan istana baru bernama Kahuripan di daerah Sidoarjo sekarang. Nama Kahuripan inilah yang kemudian lazim dipakai sebagai nama kerajaan yang dipimpin Airlangga dan dikenal sekarang dengan Kerajaan Medang Koripan atau Medang Kahuripan. 1 tahun kemudian pada tahun 1032 atau 954 Saka, Ratu Lodoyong yang menghancurkan Istana Watan Emas akhirnya dapat dikalahkan. Kemudian pada penghujung tahun 1032, Airlangga bersama Empu Narotama lalu mengalahkan Raja Wurawari dan membalaskan dendam keluarga Wangsa Isana. Terakhir tahun 1035 atau 957 Saka, Airlangga menumpas pemberontakan Wijaya Warma, Raja daerah Wengker yang pernah ditaklukkannya dulu pada tahun 1029. Wijaya Warma melarikan diri dari kota Tapa, namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Peristiwa ini ditulis pada Prasasti Kamalagian tahun 1037 Masehi. Pada tahun 1042, Airlangga membagi 2 wilayah kerajaannya.
Pendeta Empu Barada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam Negara Kertagama, Selat Calon Arang, Prasasti Wurare, dan Prasasti Turun Hyang II. Maka berdiri dan terciptalah dua kerajaan baru. Kerajaan Barat di wilayah Panjalu berpusat di ibu kota yang baru didirikan, yaitu Daha, diberikan kepada Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur di wilayah Janggala berpusat ibu kota lama, yaitu Kahuripan, diberikan kepada Mapanji Garasakan. Dalam prasasti Pamuatan yang bertanggal 20 November 1042, Erlangga masih bergelar sebagai Maharaja. Sedangkan dalam prasasti Gandakuti 24 November 1042, ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Ampungku. Dengan demikian, peristiwa pembagian kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Kemudian pada tahun 1042 pula, Erlangga turun tahta menjadi pendeta. Menurut Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Erlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut Bapat Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah Prasasti Gandakuti tahun 1042 yang menyebut gelar kependetaan Prabu Erlangga adalah Resi Aji Paduka Ampungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Berdasarkan cerita rakyat, putri mahkota Erlangga mengundurkan diri menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa bernama Dewi Kili Suci. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Cane tahun 1021 sampai prasasti Pasar Legi tahun 1043 adalah Sangkrama Wijaya Tunggadewi. Menurut Serat Calon Arang, Erlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya saling memperebutkan tahta. Mengingat dirinya juga putra Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali mengajukan niat tersebut, namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata Pangkaja sebagai Raja Bali. Dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain, yaitu anak wungsu. Menurut prasasti Pasar Legi, baik Erlangga maupun Sangkrama Wijaya Tunggadewi masih aktif menjalankan pemerintahan. Mengikuti gelar kependetaan Erlangga, yaitu Resi Aji, yang juga berarti Raja Pendeta. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Erlangga dan putrinya masih memegang kekuasaan tertinggi, sekalipun hidupnya sudah terbagi dengan kegiatan non-duniawi. Pada prasasti Sumengka tahun 1059, peninggalan kerajaan Jenggala hanya menyebutkan Resi Aji Paduka Ampungku dimakamkan di Tirta atau pemandian. Kolam pemandian yang paling sesuai dengan berita dalam prasasti Sumengka adalah Petirtaan Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan arca Dewa Wisnu disertai dua dewi. Berdasarkan prasasti Pucangan tahun 1041,
Diketahui Airlangga adalah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka ketika patung tersebut diduga sebagai lambang Airlangga dengan dua istrinya, yaitu Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanji Garasakan. Pada petirtaan belahan ditemukan angka tahun 1049. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun itu adalah tahun kematian Airlangga ataukah tahun pembangunan candi pemandian tersebut. Ketika Airlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala, Mapanji Garasakan adalah raja pertama kerajaan Jenggala, bergelar Abhiseka Sri Maharaja Rakehalu Sri Mapanji Garasakan Utungga Dewa, yang memerintah tahun 1042 sampai 1052. Ibu kota kerajaan Jenggala pada masa Mapanji Garasakan adalah Ujunggalo. Pembagian kerajaan sepeninggal Airlangga tidak membuahkan hasil. Perang saudara tetap terjadi antara Garasakan, Raja Jenggala, melawan Sri Samarawijaya, Raja Panjalu. Mula-mula kemenangan berada di pihak Jenggala. Berdasarkan prasasti Turun Hyang II tahun 1044, diketahui raja pertama Jenggala bernama Mapanji Garasakan. Pada tahun 1044, Garasakan menetapkan Turun Hyang sebagai Sima Swatantra atau perdikan, karena para pemuka desa tersebut setia membantu Jenggala melawan Panjalu. Dalam prasasti Kambang Putih tahun 1050, Raja Sri Mapanji Garasakan menceritakan tentang kejadian Kambang Putih yang menyerang istana kerajaan Jenggala. Kambang Putih, sekarang daerah Tuban, merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Panjalu yang berperang dengan kerajaan Jenggala. Pada tahun 1052, Garasakan memberi anugerah untuk desa Malenga karena membantu Jenggala mengalahkan Aji Linggajaya, Raja Tanjung. Linggajaya ini merupakan raja bawahan kerajaan Panjalu. Piagam yang berkenaan dengan peristiwa tersebut terkenal dengan nama Prasasti Malenga. Kemudian Prasasti Garaman dikeluarkan oleh Mapanji Garasakan dari kerajaan Jenggala yang bergelar Sri Maharaja Rakehalu pada tahun 975 Saka atau 1053 Masehi. Prasasti ini berisi anugerah dari Mapanji Garasakan kepada penduduk desa Garaman atas bantuan mereka ketika raja melawan Aji Panjalu, musuh dan anak dari adiknya sendiri, Sri Samarawijaya. Kemungkinan yang disebut Aji Panjalu atau Raja Panjalu saat itu adalah Sri Jitendrakara yang berkuasa tahun 1051 sampai 1112. Setelah wafatnya Mapanji Garasakan, tahta kerajaan Jenggala jatuh kepada Alanjung Ahyes. Ibu kota dari kerajaan Jenggala pada masa Alanjung Ahyes adalah Ujunggalo. Alanjung Ahyes memerintah sekitar tahun 1052 sampai 1059 Masehi.
dengan bergelar Abhiseka Sri Maharaja Mapanji Alanjung Ayes Mako Putadanu Sri Atnaja Barita Mawakana Pasukala Nawana Manita Nidita Sastraheta Jenata Dewati. Pemerintahan Alanjung Ayes hanya meninggalkan satu bukti sejarah berupa prasasti Banjaran tahun 1052. Prasasti tersebut berisi kisah pelarian Alanjung Ayes ke hutan Marsma karena ibu kota Jenggala diserang musuh. Ia kemudian berhasil merebut kembali ibu kota Jenggala berkat bantuan para pemuka desa Banjaran. Serangan musuh tersebut diyakini berasal dari Kediri yang berhasil menyingkirkan Mapanji Garasakan dan keluarganya keluar dari ibu kota Jenggala. Catatan admin, Mapanji Garasakan tidak tewas pada tahun 1052. Karena pada tahun 1053 masih mengeluarkan prasasti Garaman. Tidak diketahui dengan pasti kapan akhir pemerintahan Alanjung Ayes. Prasasti selanjutnya yang ditemukan ialah Prasasti Sumengka tahun 1059 Masehi. Dikeluarkan oleh Samarodsaha yang mengaku sebagai putra Airlangga dan Raja Jenggala. Dengan demikian dapat diperkirakan kalau Alanjung Ayes tidak memiliki keturunan atau mungkin mati muda karena tahta Jenggala selanjutnya jatuh ke tangan Samarodsaha, pamannya. Setelah wafatnya Alanjung Ayes, tahta kerajaan Jenggala jatuh kepada Samarodsaha. Raja Samarodsaha yang memerintah sekitar tahun 1059 Masehi dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakehalu Empu Juru Sri Samarodsaha Karna Kesana Ratna Sangka Kirti Singa Jayantaka Utungga Dewa. Bukti sejarah peninggalan Samarodsaha adalah Prasasti Sumengka tahun 1059 Masehi yang berisi penetapan desa Sumengka sebagai perdikan atau Sima Swatantra oleh Samarodsaha karena para pemuka desa tersebut berjasa memperbaiki saluran air peninggalan Resi Aji Paduka Empungku yang dimakamkan di Tirta atau Pemandian. Raja Aji Paduka Empungku adalah gelar kependetaan Airlangga berdasarkan Prasasti Gandakuti tahun 1042 Masehi dan Prasasti Pasar Legi tahun 1043 Masehi. Samarodsaha menyebut dirinya Pinaka Wika Paduka Empungku yang berarti sebagai putra Airlangga. Dari istilah tersebut menimbulkan penafsiran bahwa Samarodsaha bisa jadi adalah putra kandung atau putra angkat atau mungkin menantu Airlangga. Demikian video tentang silsilah raja-raja Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Jenggala dari Airlangga sampai Samarodsaha. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.